Perkenalkan, nama saya Firya Pasyaditya dengan NIM 120410081. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Wulandari, NIM 120410086. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurfadila Zahira, NIM 120410087. Perkenalkan, nama saya Hana Rianti Safwa dengan NIM 120410097. Perkenalkan, nama saya Farhanuddin Diswantara dengan NIM 120410119. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 merupakan krisis finansial terburuk. Siapa yang menyangka jika krisis ini akhirnya dapat membangkrutkan lembaga keuangan nomor 4 terbesar di Amerika Serikat yang sudah berumur 158 tahun, yaitu Lehman Brothers dengan kerugian ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Singkatnya, perusahaan tersebut menawarkan KPR atau subprime mortgage, yakni kredit perumahan yang bisa diperoleh oleh debitur yang belum mempunyai pengalaman kredit, bahkan tak punya pendapatan. KPR itu pun dinilai beresiko tinggi. Pasar finansial dunia langsung dilanda kepanikan karena kegiatan tersebut ternyata berdampak ke krisis sektor finansial. Kondisi ini semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan, hingga dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain termasuk Indonesia. Keyakinan yang tinggi dari pemerintah Indonesia bahwa krisis di Amerika tidak akan berimbas kepada perekonomian Indonesia ternyata tidak terbukti. Dalam kurun waktu terakhir, dampaknya terlihat dari beberapa indikator. Yang pertama, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US. Yang kedua, pemerintah sulit mencari peminjaman di pasar keuangan. Yang ketiga, sektor perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat, merosotnya indeks harga saham di BEI secara tajam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bagaimana caranya Indonesia bisa keluar dari krisis global pada tahun 2008. Ini dikarenakan Indonesia belajar dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Beliau mengatakan, saat krisis global terjadi, Indonesia sudah mengubah rezim sistem nilai tukarnya menjadi floating exchange rate dan juga melakukan reformasi kebijakan makroprudensial. Salah satunya menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Krisis keuangan yang terjadi selain berakibat pada melemahnya sektor keuangan, juga berakibat pada sektor real, yang artinya krisis keuangan ini berdampak bagi masyarakat. Contohnya, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu, angka pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi serangkaian masalah sosial yang harus dihadapi. Lalu, pada tahun 2020, ekonomi juga pernah mengalami penurunan yang signifikan, namun bukan terjadi karena krisis ekonomi, melainkan karena kasus COVID-19. Dampak corona terhadap ekonomi sangatlah besar, bahkan bisa menyebabkan perekonomian suatu negara terpuruk. Persentase ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan juga meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan angka penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama pandemi COVID-19. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian, baik dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor. Bank Indonesia memprediksikan bahwa dampak dari penanganan pandemi COVID-19 ini akan terasa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. Namun nyatanya, dampak tersebut sudah mulai terasa pada bulan Maret 2020. Ditambah dengan adanya kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada penurunan permintaan domestik.
Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya, dan beberapa bahkan tutup total. Kesimpulan, krisis ekonomi dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja, bahkan negara sebesar Amerika Serikat juga pernah mengalaminya. Beberapa faktor penyebab krisis ekonomi memang bisa dicegah, dan sejarah-sejarah tentang krisis ekonomi yang telah dialami oleh beberapa negara sebelumnya dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia agar tidak mengulangi hal yang sama. Namun, beberapa faktor penyebab krisis ekonomi ini mungkin tidak bisa diprediksi, seperti adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang. Krisis ekonomi bukanlah tentang seberapa hebat sebuah negara mencegah hal itu terjadi, namun seberapa baik dan cerdasnya negara tersebut memberikan solusi dan kembali bangkit dari krisis.